Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah doa kemuliaan. Nah, baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Marilah kita ambil sikap doa yang baik, yang pantas untuk menghadap Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau selalu menemani kami dalam belajar. Berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa, dengan mohon berkat dari Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, dan Allah itu maha pengampun, anak-anak ya. Maka itu hendaknya kita selalu memuliakan nama Allah. Kemuliaan Allah Bapa yang maha kuasa, maha baik, dan maha pengampun tampak melalui kedatangan Yesus Putra Allah yang lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit pada hari ketiga. Setelah kebangkitannya, mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran yang akan kita bahas bersama. Bagaimana Allah itu adalah maha baik. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ada cerita. Mari kita mendengarkan cerita bersama-sama. Dahulu kala, ada seorang raja yang terkenal kaya dan berkuasa. Namun ia tidak bahagia. Pada suatu hari, sang raja duduk di atas tahtanya dan berpikir, "Sayalah raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andaikan aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menterinya dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, namun raja tetap ngotot dan berkata, "Justru karena saya ingin melihatnya, kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi berikutnya, datanglah seorang gembala tua menghadap raja, katanya, "Ikutlah saya keluar istana dan saya akan memenuhi keinginan hati Baginda untuk memandang Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu keluar. Sesampai di luar, gembala itu menunjuk matahari yang bersinar terang dan mengajak sang raja memandang matahari itu. "Mustahil, mustahil, nanti saya buta," kata raja. Dengan tersenyum, gembala tua itu menyahut, "Kalau matahari saja yang dibuat oleh Sang Pencipta sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri?" Dengan malu-malu, raja masuk kembali ke istana. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah cerita seorang raja yang ingin melihat Allah. Anak-anak, mari kita mendalami cerita. Apa yang diinginkan oleh raja, anak-anak? Ya,
Yang diinginkan oleh raja itu adalah melihat Allah. Nah, mengapa raja ingin melihat Allah? Karena dia berpikir bahwa dia yang paling berkuasa. Maka tadi raja menyuruh para menterinya untuk menunjukkan di mana Allah itu berada dan membawanya ke istana. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan gembala kepada raja? Dalam cerita tadi, apa yang dilakukan oleh gembala kepada raja? Iya, gembala itu membawa raja keluar untuk melihat Allah dengan memandang matahari. Namun, raja tidak mau karena takut buta. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah bagaimana sang raja yang ingin melihat Allah. Namun, sang raja tidak mau, takut buta. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, keinginan raja untuk melihat Allah tidak tercapai. Allah itu mulia dan tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melihatnya. Melihat matahari saja, manusia tidak sanggup, apalagi melihat penciptanya. Nah, Allah itu mulia karena Ia Maha Kuasa. Ia menciptakan dunia dan isinya. Allah itu mulia karena Ia Maha Baik. Ia seperti Bapa yang sungguh memperhatikan kita, memberikan segala sesuatu untuk manusia. Allah itu mulia karena Ia Maha Kasih. Ia tidak membeda-bedakan manusia. Ia mengasihi semua orang. Allah itu mulia karena Ia Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa kita bila kita bertobat. Nah, itu anak-anak ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan dunia dan isinya, Allah yang Maha Baik, yang memperhatikan kita. Ia Maha Kasih, Ia tidak membeda-bedakan manusia. Dan Allah itu Maha Pengampun, Allah akan mengampuni dosa kita apabila kita bertobat. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan Injil Matius 17 ayat 1-13 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan
turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah, kata suara itu. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil Tuhan. Nah, anak-anak, dalam Injil tadi dikatakan bagaimana bahwa para murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, merasa heran karena wajah Yesus berubah dan bercahaya seperti matahari. Nah, Yesus dimuliakan. Maka kita hendaknya memuliakan nama Tuhan, anak-anak ya. Kita hendaknya memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus mengucapkan doa kemuliaan? Atau mengapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Ya. Karena doa kemuliaan adalah doa untuk memuliakan Allah, anak-anak ya. Karena apa? Karena Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun. Maka mari kita memuliakan Allah dengan doa dan perbuatan baik. Maka anak-anak, mari kita memuliakan Allah dengan berdoa, dengan rajin berdoa. Rajin berdoa bersama keluarga, memuliakan nama Allah. Juga dengan perbuatan baik. Nah, misalkan di sini anak kecil yang memberi kepada kakek-kakek ini ya, maka kalian diajak untuk bersama-sama memuliakan Allah dengan perbuatan yang baik. Nah, tadi dengan doa dan perbuatan baik. Maka anak-anak nanti dipraktekkan ya dalam kehidupan anak-anak, yaitu dengan berdoa dan berbuat baik kepada orang lain. Berbagi. Misalnya seperti contoh anak kecil ini yang berbagi kepada kakek. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, refleksi pembelajaran kita pada hari ini adalah, rajinkah aku memuliakan Tuhan? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas, tulis dan hiaslah doa kemuliaan di bawah ini. Nah, anak-anak silakan nanti bersama orang tua menulis doa kemuliaan ini, kemudian dihias ya dengan baik, dengan bagus, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Dan tentunya kalian juga harus menghafalkan di rumah tentang doa kemuliaan ini. Baik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran kita dengan materi doa kemuliaan cukup sampai di sini. Marilah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah Sang Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Pengampun. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga kami semakin memuliakan nama-Mu
lewat cara hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.